Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn itu adalah sebuah diagram yang ditemukan oleh seorang yang bernama Venn, sehingga dia dinamakan diagram Venn. Oke, ada beberapa syarat dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Sebelumnya kalian sudah setelah kalian mempelajari tentang diagram Venn, sebelumnya kalian sudah paham tentang himpunan semesta dan himpunan kosong. Seperti ini contohnya, dia dibuat di dalam sebuah kotak. Dan diberi logo S di sudut kiri atas, yang artinya bahwa dalam kotak ini merupakan suatu himpunan. Oke, kita lanjut untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah atau tanda di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Nah, contoh seperti ini kalian lihat ya, S-nya itu ada angka 1 sampai angka 8, maka noktahnya itu akan menjadi seperti ini. S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8 tutup kurung kurawal. Nah, Pak mau tekankan bahwa dalam himpunan, cara menyatakan himpunan seperti ini ya, pakai huruf besar, entah itu A, B, C, D sampai Z, terserah kamu. Terus di dalam satu kurung kurawal, dan urutannya itu dari yang terbesar ke terkecil. Kalau misalkan pakai huruf berarti dia dari A sampai Z, urutannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk syarat yang ketiga. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Oke, kalian lihat di sini ya. Misalkan ada sebuah himpunan semesta yaitu 1, 2 sampai 8, dan ada sebuah himpunan lagi, himpunan A, yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Di sini dia bilang kurva sederhana tertutup itu contohnya adalah seperti ini ya. Awalnya kalian gambar dulu diagram Venn-nya, terus kalian buat lingkaran dan kasih label A di sini. Kenapa kasih label A? Yang artinya dalam lingkaran inilah yang merupakan anggota himpunan A. Terus kalian tinggal data dia, masukkan anggota-anggota A yaitu 2, 4, 6, 8 di dalam lingkaran tersebut ini. Artinya yang di dalam lingkaran inilah yang merupakan anggota himpunan A. Nah, terus setelah itu kalian lihat dari himpunan dari himpunan semesta, angka-angka berapa yang tidak masuk dalam himpunan A. Otomatis kalian tinggal lihat saja, oh ternyata angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, angka-angka yang tidak termasuk dalam himpunan semesta itu, yang tidak termasuk dalam himpunan A, yang tidak termasuk dalam himpunan A itu, kalian bisa letakkan di luar lingkaran A, yang artinya mereka tidak termasuk dalam anggota himpunan A. Oke, baik, untuk syarat yang keempat, untuk himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn anggotanya tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Oke, contohnya seperti ini ya. Himpunan semesta itu siswa di SMP Kristen Citra Bangsa. Kalau seandainya kita buat dalam ini diagram Venn, kita sebut nama satu-satu, kan kalian butuh kertas yang sangat banyak dan tidak mungkin kalian tulis satu persatu dengan jumlah siswa yang begitu banyak, ratus siswa. Jadi terus untuk yang D-nya adalah siswa di kelas kamu. Nah, jadi diagram V-nya yang lebih simpel adalah seperti ini. Himpunan semesta yang biru ini merupakan himpunan di SMP Kristen Citra Bangsa, dan yang lingkaran D ini merupakan siswa di kelas kamu. Seperti itu. Oke, lebih tepatnya kita akan masuk pada contoh pembuatan diagram Venn. Nah, contoh menggambar diagram Venn. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Misalkan ada himpunan semesta 1 sampai 8, himpunan P itu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan yang Q-nya adalah angka 6, 7, 8. Maka syarat untuk membuat diagram Venn kalian lihat di sini. Kalau untuk diagram Venn, kalian lihat kedua himpunan ini, P dan Q, kira-kira ada anggota yang sama tidak? Oke, ternyata yang samanya adalah 7. Kalian garis bawahi 7. Setelah itu kalian buat dia punya lingkaran seperti ini. Buat lingkarannya itu lingkaran P dan lingkaran Q. Kenapa dia saling ketemu? Iya, karena memang ada anggota yang sama. Kalau dalam himpunan
ada anggota yang sama seperti ini, berarti lingkarannya saling ketemu ya. Untuk di tengah-tengahnya itu kalian letakkan anggota yang sama. Di sini kalian lihat yang sama 7 ya, otomatis 7 kalian letakkan di sini. Nah, setelah kalian letakkan 7 di tengah, kalian lihat sudah untuk yang himpunan P, mana yang belum kalian taruh. Oh, ternyata 135, berarti tinggal kalian letakkan himpunan P 135 di dalam lingkaran ini. Terserah kalian mau taruh, yang penting dia berada dalam lingkaran P, bukan di tengah-tengah ini juga ya. Kalau yang di tengah-tengah berarti yang sama dengan himpunan Q gitu. Oke, untuk yang himpunan Q kalian lihat 6 dan 8, berarti 6 dan 8-nya di sini di lingkaran Q. Nah, Pak, apakah ada anggota yang tidak termasuk dalam himpunan P dan Q? Ada. Kalau misalkan anggota himpunan semesta yang tidak ada dalam P dan Q, kalian bisa letakkan dia di luar dari lingkaran P dan lingkaran Q. Artinya anggota sisa yang tidak masuk dalam lingkaran P dan himpunan P dan himpunan Q. Maka yang sisanya adalah 2 dan 4. Kalian bisa taruh di luar lingkaran. Terserah mau taruh di mana, yang penting dia di luar lingkaran. Oke, contoh kedua. Himpunan semesta 1 sampai 8. Di sini Pak, himpunan A dan B-nya Pak pakai kata, yaitu himpunan A bilangan asli genap kurang dari 10. Ini kurang dari ya, tanda kurang dari 10. Dan B adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5. Oke, kita lihat himpunan A dulu. Himpunan A itu berarti kalau dia bilang bilangan asli genap lebih kecil 10, berarti bilangan aslinya adalah 2, 4, 6 dan 8 karena dia lebih kecil 10. Terus dia bilang di sini bilangan asli genap antara 1 dan 5, berarti 2 dan 4. Oke, diagram V-nya akan bagaimana? Ya, seperti ini ya. Kalian lihat, buat dulu himpunan S-nya. Ya, buat dulu himpunan S-nya. Buat dulu himpunan S-nya seperti ini, diagram S-nya seperti ini. Terus lingkaran A, kalian buat lingkaran A dan lingkaran K. Kalian lihat, ini lingkaran A dan lingkaran K. Kalian kenapa himpunan K berada dalam himpunan A, Pak? Kalian bisa lihat di sini. Semua anggota yang ada di himpunan B itu ternyata ada semua di himpunan A. Paham? Kalau salah satu anggota himpunan itu anggotanya semua ada di salah satu himpunan yang lain, maka lingkarannya seperti ini. Kalian lihat, ini kan sama semua dua-dua. Jadi lingkarannya seperti ini. Kalian buat untuk lingkaran A terlebih dahulu, lalu lingkaran K. Nah, lingkaran K ini adalah 2 dan 4. Kalian taruh di dalam sini. Terus 6 dan 8 itu masuk dalam lingkaran A. Kemudian kalian tinggal lihat sisa dari himpunan S yang tidak termasuk dalam himpunan A dan B. Berarti 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada contoh pembuatan diagram Venn yang ketiga. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Misalkan S-nya itu 1 sampai 8, E-nya, himpunan E-nya 135 dan himpunan F-nya 6 dan 8. Oke, seperti tadi yang Pak bilang, kalian lihat dulu apakah ada yang sama? Tidak ya. Oke, sepertinya kalian sudah bisa bayangkan bahwa lingkarannya seperti apa. Ya, tentu saja lingkarannya pasti terpisah seperti ini. Kalian bisa lihat, karena tidak ada yang sama, maka lingkarannya kalian pisah saja. Kalian pisahkan dia, karena tidak ada yang sama, kalian pisahkan dia. Buat dulu kotaknya, taruh simbol S-nya, himpunan semesta. Buat lingkaran E, artinya himpunan E, kalian tulis 135, masukkan anggotanya di dalam situ. Terus himpunan F, kalian anggotanya 68, kalian masukkan di dalam situ. Sisanya berarti kalian tinggal taruh di luar saja. Berarti 2, 4, 7 ya. Seperti itu. Artinya yang tidak terdaftar dalam himpunan A dan himpunan F itu kalian bisa taruh dia di luar lingkaran E dan lingkaran F. Seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada himpunan bagian. Nah, di sebelah sini A himpunan bagian dari B itu dibaca A himpunan bagian dari B. Kenapa dikatakan himpunan bagian? Karena semua anggota yang ada dalam A itu terdapat dalam himpunan B, seperti yang tadi sebelumnya tuh Pak sudah jelaskan. Artinya salah satu himpunan punya anggota itu semuanya ada dalam himpunan yang lain. Jadi artinya di sini himpunan A punya anggota semuanya itu ada di dalam himpunan B. Contoh seperti ini, kalian lihat.
himpunan A anggotanya ABCD. Terus himpunan B itu anggotanya ABCDE. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau dia bilang himpunan A semuanya berada dalam B, tinggal kalian lihat saja. Oh, A punya itu ada A, B, C. Di B itu ada A, B, C, D, E. Berarti semua yang ada dalam A, anggota A itu punya ada di B. Berarti dia merupakan anggota himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Karena semua anggota himpunan A terdapat pada himpunan B, maka dia punya diagram akan seperti ini. Buat kotaknya dulu, buat dua lingkaran, yang B punya di luar karena B-nya anggota lebih banyak dari A. Tinggal kalian tulis D dan E terlebih dahulu, terus tambah satu lingkaran di dalam adalah himpunan A dan ABC-nya di dalam. Seperti itu ya, seperti yang tadi contoh sebelumnya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat contoh sebelumnya di sebelah. Oke Pak, bagaimana kalau ini kan A himpunan bagian dari B. Pak, bagaimana kalau B himpunan bagian dari A? A ada di sebelah sini dia punya contoh ya. Kalau himpunan B adalah himpunan bagian dari A, berarti tinggal kalian balik saja dia punya pemahaman. Semua himpunan dalam B itu merupakan anggota yang ada dalam himpunan A. Jadi semua anggota dalam B itu terdapat semua dalam himpunan A. Contohnya begini, Pak hanya balik saja. Himpunan A itu A, B, C, D, E, dan himpunan B itu A, B, C. Jadi kalian bisa lihat himpunan B punya nih anggotanya A, B, C. Nah, himpunan A punya A, B, C, D, E. Berarti semua anggota yang ada di B itu kan ada di A, B, C. Jadi dia punya gambar nanti terbalik ya. Kalian lihat di sini. Kalau ini dia punya B yang di luar, kalau ini dia punya A yang merupakan lingkaran di lingkaran luar. Sama saja ya, itu hanya tergantung dari soal. Oke, sekarang kita masuk pada operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama adalah irisan. Oke, kita lihat di sini. Misalkan ada himpunan. Nah, himpunan itu bukan hanya sebatas angka dan huruf, tetapi bisa hewan, bisa nama orang, bisa tempat, bisa ibu kota, bisa apa saja. Yang penting ada kelompok, berarti itu sudah terdapat suatu himpunan. Kelas kalian juga itu bisa dibuat sebagai himpunan, ya. Oke, di sini kalian bisa lihat contohnya himpunan A itu Devi, Aris, Andre, Indah. Himpunan B itu Devi, Aris, Tika, Dian, Ratu. Oke, karena irisan ini artinya kalian melihat anggota yang sama dari kedua himpunan. Oke, contoh ada dua himpunan A dan B, berarti irisan dari A dan B, berarti tinggal kalian jawab dan kalian lihat, oh berarti himpunan anggota yang sama antara A dan B. Berarti tinggal kalian lihat di sini yang mana yang sama. Oh, ternyata yang samanya itu Devi dan Aris. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat dia punya diagram Venn di bawah sini. Pak sudah buat. Nah, seperti ini. Di diagram Venn juga sama. Untuk yang himpunan A dulu, kalian bisa lihat himpunan A. Himpunan A itu kan kita tulis yang mohon maaf, yang tadi yang Pak bilang, kalau misalkan ada yang sama, berarti kalian buat dia punya lingkaran saling ketemu. Dan yang sama itu kalian tulis terlebih dahulu. Karena Devi dan Aris yang sama, maka Devi dan Aris terdapat di tengah-tengah lingkaran ini. Setelah itu tinggal kalian lihat himpunan A lagi yang belum ada, berarti tinggal Indah dan Andre. Terus yang himpunan B-nya sisa Tika, Dian, dan Jatuh. Nah, untuk irisan himpunan A, kalian bisa lihat di sini seperti tadi yang Pak bilang. Jadi A iris B. Nah, ini merupakan lambang dari irisan ya. Ini merupakan lambang dari irisan. Irisan punya lambang tuh seperti huruf N. Dan ini dibaca A iris B. Sekali lagi Pak bilang ini A iris B. Berarti kalian lihat anggota yang sama antara himpunan A dan B. Yang sama adalah Devi dan Aris. Kalian langsung buat seperti ini. Ingat, kalau mau jawab juga harus dalam kurung kurawal seperti ini. Ya, kita lanjut lagi untuk contoh yang berikut. Kita pakai angka ya. Himpunan S itu misalkan 1 sampai 8. Himpunan A-nya 2, 4, 6, 8 dan himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, kalian lihat di sini yang sama kan anggota antara A dan B itu kan 2. Kalian lihat di sini. Berarti lingkarannya saling ketemu di tengah seperti ini. Nah, yang ketemu anggota A 2-nya itu kalian langsung taruh di sini 2 karena sama-sama di A dan B. Dia punya di A dan B gitu.
Sehingga kalian tinggal data yang sisanya itu 468 itu A punya, terus yang 357 itu yang B punya. Pak, yang sisanya oke, yang sisanya seperti tadi yang Pak bilang yang sebelumnya, sisanya tulis di luar atau letakkan di luar lingkaran A dan B karena dia tidak masuk dalam himpunan A dan B. Terus di sini kalau misalkan Pak tanya A iris B, jadi A iris B ini dia pembaca A iris B ya, dia pelambang seperti N. Pak sudah tekankan 2 kali. Maka A iris B di sini adalah 2 karena 2 ini ada di himpunan A dan himpunan B. Oke, kita masuk pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu S-nya 1 sampai 8, A-nya 1357, B-nya 246. Sekarang kalian lihat dari antara himpunan A dan B apakah ada anggota yang sama? Tidak ada. Otomatis lingkarannya pasti berbeda dan tidak saling ketemu. Nah, seperti ini. A-nya itu 1357, B-nya 246, sisanya 8 itu ada di luar lingkaran A dan B. Seperti ini. Maka A iris B, kalau ditanya A iris B kira-kira jawabannya bagaimana coba? Yap, jawabannya adalah himpunan kosong. A iris B adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong Pak? Iya, karena memang tidak ada yang sama antara himpunan A dan B. Jadi kalian bisa buat kurung kurawal seperti ini, atau kalian lambangnya seperti ini. Jadi pelambang ada 2 ya, kurung kurawal seperti ini atau lambang yang seperti ini. Oke, kita masuk pada gabungan himpunan atau union. Itu ada istilahnya union ya. Nah, di sini contohnya misalkan ada 2 himpunan. Himpunan A itu misalkan Alfi Budi Tika, Alfi Budi dan Tika. Setelah itu himpunan B-nya adalah Tika, Ari dan Mia. Nah, sekarang kalian lihat di sini apakah ada yang sama? Ada yang sama ya, Tika. Himpunan A ada Tika, himpunan B ada Tika. Maka kalian sudah bisa terka dan kalian sudah bisa bayangkan bahwa diagram V-nya pasti otomatis saling ketemu. Ya, seperti ini. Alfi Budi dan Tika. Terus Ari, Tika dan Mia. Seperti ini ada punya gambar. Kurang lebih seperti itu. Tikanya di tengah A dan B karena dia sama-sama di himpunan A dan B. Sisanya ya kalian mengikuti saja. Alfi dan Budi itu di A, himpunan A, terus Ari dan Mia itu di himpunan B. Nah, sekarang kalau untuk gabungan berarti kalian menggabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Kalian lihat di sini. Maka A gabung B ini dia punya lambang untuk gabungan ya, seperti huruf U. Kalau irisan dia ini lambang seperti huruf N, maka gabungan huruf D seperti huruf U. Ini dibaca A gabung B. A gabung B berarti kalian gabung ini semua himpunan, maka dia akan menjadi Alfi, Budi, Tika, Ari, dan Mia. Nah, seperti itu. Oke. Pak, kenapa Tika tidak disebut 2 kali? Ya, karena Tika itu orang yang sama. Berarti kalian tidak perlu tulis Alfi Budi Tika Tika Ari Mia, tidak perlu. Hanya kalian hanya perlu sebutkan nama Tika 1 kali saja karena dia adalah orang yang sama. Jadi A gabung B, kalian lihat di sini. Tinggal kalian lihat 5 nama yang ada di sini, berarti itu sudah dia punya gabungan A gabung B. Kita masuk pada contoh yang kedua. Misalkan himpunan semesta A 1 sampai 8, himpunan A-nya 2, 4, 6, 8 dan himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Berarti kalian lihat dulu data dulu apakah ada yang sama ya? Sama ya. Anggotanya ada angka 2 di sini yang sama. Maka dia punya diagram V-nya selebihnya akan seperti ini. 1 ini berarti dia tidak masuk di dalam himpunan A dan B ya. Himpunan A dan B berarti dia di luar. Nah, tinggal kalian lihat seperti ini. Buat dia seperti ini. Terus kalau ditanya gabungan, berarti kalian tinggal lihat saja yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Pak, kenapa 1 tidak termasuk? Ya, karena kalau dibilang gabungan A gabung B, berarti cukup saja kalian lihat yang ada di lingkaran A dan ada di lingkaran B. Itu saja, yang di luar lingkaran tidak perlu. Sehingga jawabannya adalah A gabung B itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Pak, kenapa 2 tidak disebut 2 kali? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti tadi yang Pak bilang, seperti masalahnya Tika, kalian lihat di sini. 2 itu kan dia sudah ada pendobelan 2 kali, berarti cukup kalian sebutkan 1 kali saja. Sehingga ini gabung A gabung B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, ada untuk yang
contoh terakhir, contoh ketiga untuk gabungan. Kalian lihat di sini himpunan S-nya itu 1 sampai 8, himpunan A-nya 1357, himpunan B-nya 246. Nah, berarti kalian lihat sudah di sini apakah ada yang sama? Tidak ada ya, otomatis dia akan jadi seperti ini, terpisah ya, karena tidak ada yang sama. Terus 8 ini karena memang dia tidak masuk di himpunan A atau himpunan B, jadi dia di luar lingkaran A dan lingkaran B. Nah, kalau untuk A gabung B yang seperti ini kan tidak ada yang sama, berarti tinggal saja kalian sebut secara semuanya ini. A gabung B, maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebut semua yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Nah, yang Pak mau tekankan di sini, di saat kalian sebut dalam sebuah himpunan, itu kalian harus sebut berurutan ya. Kalau angka itu dari terkecil ke terbesar, kalau huruf itu secara alfabetis atau dari A ke Z. Terus kalau nama orang juga kalian sebutkan secara alfabetis juga. Baik, kita masuk ke operasi yang ketiga, yaitu selisih dua himpunan. Kalian lihat di sini, contohnya adalah himpunan semesta 1 sampai 10, himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan B-nya 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, A selisih B itu dia punya ini lambangnya seperti ini ya. A selisih B, biar A kurang B, karena dia bilang selisih berarti A kurang B. Nah, arti dari A selisih B ini merupakan himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B. Artinya dia hanya ada di A saja. Dia hanya ada di A saja, dia tidak ada di yang lain-lain. Artinya yang murni A saja yang punya. Oke, kita gambar diagram Venn-nya dulu. Seperti ini. Kalian lihat ya diagram Venn-nya, maka akan jadi seperti ini ya. Kalau dia bilang A selisih B, kalau yang seperti tadi yang Pak bilang, dia hanya murni ada di A saja. Berarti kalian bisa lihat kira-kira Pak anggotanya yang mana kalau hanya ada di A saja. 1, 3, 5 ya, seperti itu ya. 1, 3, 5. Artinya dia itu hanya ada di A saja. Dia tidak ada di lingkaran yang lain. Dia batasnya ini saja ya. Dia punya batas ini. Yang hanya ada di A saja, itu dia punya nama A selisih B. Berarti A selisih B-nya adalah 1, 3, dan 5. Kalian bisa lihat di sini. A selisih B-nya berarti 1, 3, dan 5. Nah, Pak, bagaimana dengan B selisih A? Kalian lihat, B selisih A berarti dia hanya ada yang di B saja. Tidak ada di lain-lain, tinggal kalian lihat saja. Berarti yang ada di seputaran lingkaran B, tetapi tidak kena di A. Nah, seperti ini batasnya ini. Berarti B selisih A 8 dan 10. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke sifat yang keempat. Kita masuk pada komplemen himpunan. Ini adalah merupakan operasi terakhir dalam himpunan. Diberikan contoh, Pak ambil contohnya sama seperti contoh selisih yang tadi, yaitu himpunan semesta 1 sampai 10, himpunan A nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B nya 2, 4, 6, 8, 10. Komplemen apa? Komplemen itu seperti ini ya. A pangkat C ini dibaca A komplemen, yang artinya adalah anggota yang tidak terdapat dalam lingkaran A. Dia terbalik lagi dengan selisih. Kalau selisih dia bilang A selisih B, berarti yang hanya di A saja yang punya gitu. Kalau A komplemen berarti dia di luar lingkaran A, yang terdapat di luar lingkaran A. A komplemen itu berarti yang di luar lingkaran A. Selebihnya kita lihat diagram Venn-nya akan jadi seperti ini. Kalau dibilang A komplemen berarti kalian lihat lingkaran A. Lingkaran A berarti yang mana? Oke, lingkaran A berarti yang warna orange. Lingkaran A yang warna orange. Tinggal kalian lihat saja anggota-anggota yang di luar lingkaran A ini. Di luar ini lingkaran. Di luar dari ini lingkaran. Berarti 7, 8, 9, dan 10. Itu merupakan A komplemen. Yang artinya anggota yang tidak terdapat dalam lingkaran A. Itu A komplemen ya. Kalian lihat A komplemen. Berarti yang di luar lingkaran A. Pak, bagaimana dengan B komplemen? Kalian lihat situ. A komplemennya 7, 8, 9, 10. Bagaimana dengan B komplemen? Oke, B komplemen berarti kalian tinggal lihat yang berada di luar lingkaran B. Kalian lihat lingkaran B ini yang warna hijau tua ya. Hijau tua berarti kalian lihat yang berada di luar lingkaran. Termasuk yang di luar lingkaran yang lain ya, yang tidak termasuk dalam lingkaran. Berarti kalian lihat yang di luar lingkaran B.
otomatis 1, 3, 5, 7, dan 9. Yap, seperti itu. Ya, kurang lebih sifat himpunan ada 4 adalah seperti itu. Demikian pembelajaran kita mengenai diagram Venn dan operasi himpunan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu ikuti anjuran pemerintah, stay at home, cuci tangan, jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.